prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks untuk memberi petunjuk atau instruksi kepada mereka yang belum tahu. Teks untuk memberikan instruksi, petunjuk kepada orang yang belum tahu. kepada orang yang belum tahu. Teks prosedur kalian bisa lihat di mana? Paling mudah. Iklan. Apa lagi? Poster. Teks prosedur biasanya berada di sebuah produk. Cara untuk membuat sesuatu. Teks prosedur itu cara untuk membuat sesuatu. Kalian pernah makan mie tidak? Pernah. Pernah nggak lihat cara membuat mie di belakang buku sini? Pernah kan? Itu adalah prosedur membuat mie. Kan tahu nggak tujuan kita mempelajari teks prosedur? Agar kita tahu cara membuat sesuatu. Prosedur itu untuk membuat sesuatu aja atau untuk melakukan sesuatu juga? Untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Melakukan dan membuat. Sekarang ibu tanya lagi. Ciri-ciri teks prosedur apa saja? Sekarang ibu tanya Iman. Struktur teks prosedur apa saja? Sudah di catatan ada kemarin kan? Fajar, struktur teks prosedur apa saja? Tengok lagi di catatannya. Ada yang bisa? Yang lain bisa? Tujuan, bahan dan alat, langkah dan penutup. Sekarang ibu mau tanya. Teks prosedur. Teks prosedur itu kan gunanya untuk kita membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi guna teks prosedur itu agar kita tahu untuk melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Misalnya, ibu ingin membuat nasi goreng Dian kemarin enak. Terus ibu tanya, Dian resepnya apa? Jadi Dian memberikan resepnya kepada ibu. Berarti itulah kegunaan teks prosedur agar kita bisa melakukan dan membuat sesuatu. Sekarang ibu mau tanya Roza. Ciri teks prosedur apa saja? Tengok catatannya, kemarin sudah ada kan? Ayo Roza, kemarin sudah ada. Ciri teks prosedur tadi juga sudah dibilang sama kawan-kawannya. Bisa Roza? Abi, kenapa? Kau hindar ibu tengok. Apa Abi? Ada yang bisa? Apa Dian? Jadi teks prosedur itu harus secara berurut. Misalnya nih, membuat nasi goreng. Langsung ibu masukkan nasinya, tidak menggoreng dulu cabenya, tidak digoreng dulu telurnya. Bisa nggak? Enak nggak nanti nasi goreng jadinya? Enggak kan? Seperti itu. Jadi teks prosedur itu harus berurutan. Sekarang kita langsung aja masuk ke struktur teks prosedur.
melakukan dan Membuat. melakukan dan membuat. Strukturnya ada berapa? Empat. Yang pertama apa? Tujuan. Bahan dan Bahan dan alat. Yang perempuan diam. Ibu tanya yang laki-laki lagi ya. Gazi. Yang ketiga apa? Struktur teks prosedur. Yang ketiga. Catatannya kemarin ada kan? Kemarin ibu suruh buat catatan kan? Coba tembak lagi. Gazi. Yang terakhir. Tidak ada kan strukturnya? Dapat? Ibu minta struktur. Aldi? Ini udah bahan dan alat. Yang ketiga apa? Fajar bisa? Yang ketiga struktur. Apa? Kalau kamu itu masuk alat, bukan struktur. Ada yang bisa? Resi? Ayo Resi. Marsha? Ayolah dibuka catatannya, kemarin udah ada catatannya. Ayo Zahra, apa Zahra? Langkah. Yang terakhir Abi. Yang terakhir Abi. Aiman tahu yang terakhir? Dafa? Marsha, yang terakhir apa? Ayolah ditengok catatannya. Apa yang terakhir? Menutup. Sekarang ibu tanya, ada yang tahu tujuan itu apa? Berisikan apa? Menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar berbeda, mengikuti semua dapat terlibat dan mengikuti atau sesuatu. Menjelaskan Kegiatan yang kegiatan yang akan akan dilakukan. agar pemirsa dapat sejalan Yang dilakukan. Contohnya seperti ini. Mie goreng adalah makanan terlezat dari Indonesia. Mie goreng ada juga yang instan. Indomie adalah mie instan terenak di Indonesia. Berikut cara membuat Indomie. Itu adalah contoh dari itu karena dia menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya bahan dan alat. alat yang akan digunakan untuk Bahan dan alat yang akan digunakan. Bahan dan alat ini harus rinci. Misalnya nih kita buat mie goreng. Sediakan mie, bawang, dan telur. Tahu nggak kalian berapa yang diperlukan? Kalau cuma ibu bilang bahan dan alat, mie, telur, dan bawang. Tahu nggak kalian ada berapa banyaknya? Enggak kan? Enak nggak rasanya? Misalnya kalian kita masukkan telurnya 10, mie-nya cuma setengah. Enak nggak nanti jadinya? Enggak kan? Jadi di dalam bahan dan alat ini harus rinci. Misalnya 1 butir telur, 3 siung bawang merah, 'Nah, itu cara membuat kue lagi. Membuat roti. Di situ tertulis cuman bahan
harus ditulis 1 kilo tepung, 2 butir telur. Selanjutnya langkah-langkah cara pembuatan. Tadi kan Ibu udah bilang, langkah-langkah itu harus berurutan. Jadi kita buat nasi goreng kan, masukkan nasinya dulu, digoreng nasinya dulu, nanti baru dimasukkan cabenya. Enak nggak? Enggak kan? Jadi dalam langkah-langkah harus berurutan. Selanjutnya penutup. Apa itu penutup di dalam teks prosedur? Ada nggak di dalam catatannya? Coba lihat lagi. Apa? Menjelaskan alat dan bahan kan udah ini. Penyelesaian. Penutup di teks prosedur lebih ke penegasan tujuan. Kan tadi aku bilang, mie goreng adalah makanan terenak dari Indonesia. Mie goreng tidak hanya yang biasa, tapi juga ada yang instan. Terus nanti di penutup juga dibilang lagi, itulah cara membuat mie goreng yang enak dan lezat. Mie goreng makanan terenak dari Indonesia. Jadi penutup itu adalah penegasan ulang dari tujuan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Dia nggak paham, yang mana nggak paham dia? Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 98. Jadi buka bukunya 98. Udah dibuka semuanya. Nanti kita catat ya Zara. Di sini yang pertama, mencermati struktur teks prosedur cara membuat. Itu apa contohnya? Bubur Manado. Cara membuat bubur Manado. Yang kedua ada struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Yang tadi Ibu jelaskan itu cara melakukan atau membuat? Membuat. Struktur teks prosedur membuat ini ada berapa tadi? Ada 4. Jika melakukan, berapa strukturnya? Ada 3. Apa perbedaannya dari yang membuat dengan yang melakukan? Apa perbedaannya? Ayo ditengok di bukunya. Apa perbedaannya? Ayo. Kalau membuat, kalau yang melakukan tidak ada bahan dan alat. Jadi tahu kan perbedaan melakukan dan membuat? Jika ada bahan dan alat berarti dia membuat. Sekarang cara membuat bubur Manado. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras ini menjadi lebih pulen. Itu apa? Itu tujuan. Di tujuan itu menggunakan kalimat yang menarik. Kalau tidak menarik, kalian ini enggak membuat sesuatu. Ini kan dibilangnya menu sarapan super sehat dan kaya serat. Tertarik nggak kalian membuat bubur Manado jadinya karena ada kata sehat dan kaya serat? Berarti itu berguna untuk
tubuh kita. Selanjutnya ada bahan dan alat. Nasi merah 400 gram, singkong 200 gram, ubi ungu 200 gram. Rinci nggak dia menjelaskan tentang bahan alatnya? Rinci kan? Coba ibu cuma bilang nasi merah, singkong, ubi ungu. Nanti kalau misalnya kalian masukkan sekilo ubi nanti, jadi nggak nanti bubur Manadonya? Pola ubi dia jadi nanti kan? Selanjutnya ada langkah-langkah. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi ungu, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Selanjutnya tambahkan kangkung dan bayam. Nah, jika kita tambahkan kangkung dan bayam dulu bisa nggak? Nanti terakhir baru kita masukkan nasi merah dan singkongnya. Bisa nggak? Nanti jadinya sayurnya masakan dulu hancur kan? Kalau misalnya kita lama-lama masak sayur, hancur kan sayurnya? Pernah nggak kalian masak sayur? Nah, pernah kan? Kalau lama-lama masak sayur, hancur dia kan? Yang terakhir, penutup. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Di tujuan tadi ada nggak disebutkan sehat? Ada kan? Berarti penutup penegasan dari tujuan. Paham? Mau mencatat? Mau. Ayo. Sudah dilihat? Sudah. Ini latihan. Ini strukturnya Ibu acak-acak. Jadi kalian urutkan berdasarkan struktur teks prosedur yang benar. Bisa? Keluarga mau latihannya. Langsung aja buat yang betul. Ini kelas apa sih? Kelas B.